Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 5 dari Provinsi DKI Jakarta. Akan menyampaikan tugas modul 1.1A8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi. Tentunya bersama fasilitator saya, Bapak Rudi Purwadi, dan pengajar praktik saya, Bapak Rizky Saifuddin. Sebelum mempelajari modul, pertanyaannya, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Tentunya ada penyesalan di dalam diri saya, karena yang pertama, saya menganggap bahwa murid bagaikan kertas kosong. Murid diumpamakan sebagai sehelai kertas kosong, sehingga guru sebagai kaum pendidik boleh mengisi kertas yang kosong itu menurut kehendaknya. 2. Guru pusat pembelajaran. Dahulu, saya menganggap bahwa guru masih menjadi sumber belajar paling utama. Murid hanya menyerap ilmu yang diberikan oleh guru. Jadi, di sini guru merupakan tolak ukur keberhasilan anak. Guru yang pintar akan menghasilkan murid yang pintar. Yang ketiga, adanya hukuman dan tuntutan. Untuk mencapai apa yang diharapkan guru, maka guru menerapkan beberapa aturan yang terkadang mengancam murid dengan berbagai bentuk hukuman. Setelah belajar modul, ada pertanyaan, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mengikuti lokakarya yang pertama, saya bertemu dengan orang-orang hebat, sesama teman CGP, kepala sekolah, pengawas, dan pengajar praktik. Tentunya dari kegiatan tersebut membuka pemikiran saya tentang apa itu guru penggerak. Kemudian mengadakan pertemuan-pertemuan maya melalui video conference bersama fasilitator saya, Bapak Rudi Purwadi. Di sana, saya bersama teman-teman mengeksplorasi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Dan diperdalam lagi melalui kegiatan elaborasi bersama instruktur hebat Bapak Nana Suyana yang menjelaskan secara lebih dalam konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Setelah melalui berbagai rangkaian pembelajaran modul 1.1 tersebut, saya merubah pola pikir saya. Yang pertama, siswa bagaikan kertas penuh isi. Anak yang dilahirkan diumpamakan sebagai sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, sehingga pendidik berkewajiban dan berkuasa menebalkan tulisan tersebut sehingga kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Yang kedua, pendidikan berpihak pada anak. Istilah yang Ki Hajar Dewantoro pergunakan adalah berhamba pada sang anak. Guru melakukan pendekatan kepada anak, namun bebas dari segala ikatan. Dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Pendidik bertugas hanya memberi tuntunan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan anak dan melahirkan budi pekerti yang baik.
Budi meliputi cipta, rasa, dan karsa. Pekerti meliputi tenaga, sesuai dengan kodrat sang anak. Yang ketiga, hapus segala bentuk hukuman dan ancaman. Jangan terlalu menekankan kognitif, hasil ujian yang bagus, sampai-sampai mengancam murid dengan berbagai bentuk hukuman. Kemudian, tidak boleh memberi tuntutan atau ancaman, namun justru menuntun mereka sesuai dengan kodratnya dan tahap perkembangannya. Yang keempat, merdeka belajar. Murid mempunyai kebebasan dalam berinovasi dan bertindak dalam proses belajar mengajar. Konsekuensinya, guru sangat dianjurkan untuk tidak bersikap monoton, namun harus bisa menciptakan inovasi mengikuti karakter siswa. Setiap pengajaran berubah dari yang sebelumnya dilakukan hanya di dalam kelas menjadi belajar dari mana saja. Murid tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, namun bisa belajar dari berbagai sumber, sehingga terbentuklah karakter peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, seperti berani, mandiri, cerdik dalam bergaul, beradab sopan, berkompetensi, dan tidak hanya sekedar mengandalkan sistem ranking di kelas yang dapat membuat galau anak dan orang tua. Karena sebenarnya setiap anak memiliki bakat dan kecerdasannya dalam bidang masing-masing. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Bismillah, insya Allah yang pertama saya akan menumbuhkan budaya karakter pelajar Pancasila. Saya akan menuntun siswa untuk membudayakan karakter pelajar Pancasila seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berbinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kalau di sekolah saya, yang pertama yaitu ketika masuk ke pintu gerbang, cek suhu, cuci tangan, masuk kelas, dan yang saat ini adalah masih menjaga jarak ya tentunya. Kemudian sopan santun kepada guru, mau bekerja sama dengan teman, dan lain-lain. Yang kedua, melakukan inovasi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Inovasi tersebut misalnya dengan memilih metode, model, dan strategi pembelajaran yang sesuai, seperti menggunakan pembelajaran kelompok supaya anak bisa berinteraksi dengan temannya. Kemudian, pembelajaran kontekstual dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Karena sekolah saya merupakan sekolah adiwiyata, jadi banyak yang bisa dimanfaatkan. Belajar tentang tabulapot, belajar tentang composting, belajar tentang pemilahan sampah yang baik, bank sampah, kemudian lubang biopori, tanaman buah dalam pot, dan lain-lain. Kemudian, menekankan siswa untuk menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Nanti proyek-proyek tersebut yang menghasilkan produk bisa dijual pada saat bazar di akhir tahun. Kemudian yang ketiga yang bisa segera dilaksanakan yaitu melakukan bina bakat. Program bina bakat ini bisa dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Misalnya, setiap hari Kamis
pagi hari selama 30 menit, siswa bisa berkumpul terlebih dahulu di lapangan untuk melakukan pembiasaan, yaitu menyaksikan bakat dari anak-anak. Anak yang suka menari atau pantomim, bertutur, silat, karate, dan lain-lain dipersilahkan tampil di panggung halaman sekolah. Nah, kegiatan ini bisa bergilir dari kelas yang tinggi ke kelas yang rendah. Nanti, setiap hari Kamis dari minggu ke minggu akan terisi. Tidak perlu banyak-banyak, misalnya satu hari itu cukup 30 menit bisa berisikan satu kelas atau satu rombel yang terdiri dari berbagai bentuk pertunjukan. Nah, tentunya nanti akan mengapresiasi siswa yang memiliki bakat-bakat tertentu dan bisa menjadi modal nanti ketika akan diadakan lomba-lomba. Nah, demikian kesimpulan dan refleksi saya. Salam guru penggerak, merdeka belajar, Indonesia maju.